You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih karena sungguh anugerah-Mu nyata bagi hidup kami. Tuhan adalah Allah yang baik dan yang menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kami kembali bersekutu seperti ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Senang boleh ketemu. Ini sih namanya berzumpa ya, karena lewat Zoom ya. Senang boleh ketemu dengan teman-teman semua dari Sinode Gereja Kristus. Kita hari ini ingin bicara satu topik yang menarik ya, SOS. Ada yang darurat nih ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Saya coba siapkan satu slide buat kita. Dan nanti kita akan coba sama-sama belajar dari bagian firman. Tapi sebelumnya, Kak Alex ingin sharing juga ya, tanya kabar teman-teman ya. Apa kabar teman-teman? Tapi gampangnya begini ya, lihat di layar. Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini ya. Yuk, silakan yuk bertukar kabar. Ini nggak ada bener salah ya. Yang mana yang paling, wah saya kabarnya, pilihnya satu nomor aja ya. Saya 2 Kak, udah 1 aja gitu ya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit kita bertukar kabar. Nomornya yang ditulis ya. Silakan teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah malu, bisa tulis di kolom chat ya. Kolom chatnya kebuka ya, jadi bisa nulis harusnya. Oke, thank you Louis, Talita. Ada yang masih nomor 5 kayak saya? Mager banget ya. Oke, ada nomor 8. Aduh, ada yang nomor, wah sama saya sama Theo ya. Oke. Ini kayaknya Sabtu pagi ya, elah ada webinar gitu ya. Nah, teman-teman gak apa-apa nih ya, silakan. Ini gak ada bener salah ya. Nanti habis ini lanjut lagi ya tiap boboknya ya. Atau mau nonton drakor silahkan lanjut. Oke. Baik teman-teman, thank you ya untuk bertukar kabarnya. Kiranya nanti juga saling memperhatikan ya. Kalau lihat, kayaknya nomornya nggak agak-agak perlu ditanya nih kenapa ya gitu ya. Ya biar kita bisa share satu sama lain. Oke, nah kita sekarang ini sedang ada di dalam masa pandemi. Ya, minggu depan itu udah 2 tahun corona ya, COVID di Indonesia. Mim bilang gitu ya, jangan dirayain ulang tahunnya corona, nanti tambah panjang umur dia ya. Bener ya, udah 2 tahun loh teman-teman ya. Ini kan awalnya cuma masalah kesehatan. Tapi lihat, ini bahkan telah menjadi masalah pendidikan, karena juga harus belajar online. Teman-teman juga pasti yang lagi studi nggak mudah. Tadi Gabriel cerita, lulusnya sarjana COVID gitu ya. Wah, nggak gampang juga mungkin ya, harus cari kerja dan seterusnya. Buat yang sudah kerja pun nggak mudah. Yang sudah punya pekerjaan harus work from home. Kadang-kadang sekarang harus masuk office gantian. Apalagi kalau tinggal sama orang tua. Dengan situasi Omikron yang lagi naik juga pasti itu nggak mudah. Ini bahkan juga telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan masalah kerohanian. Ibadahnya pun online. Nah, nggak tahu nih ya, gimana pengalaman ibadah online teman-teman? Apakah skip pujiannya? Aduh, udah deh pendetanya khotbah apa cepetan gitu ya. Lagi lihat pendetanya khotbah, kayaknya kurang enak, pindah gereja lain gitu ya. Nah, itu semua hal-hal yang mungkin kita alami dalam masa-masa seperti ini ya.
Nah, pagi ini kita mau bicara darurat, SOS. Tapi apa sih yang emergency? Apa sih yang darurat? Sebenarnya kita perlu melihat lagi. Kita perlu refresh lagi dengan hal-hal yang mendasar dalam iman kita. Teman-teman, kalau kita naik pesawat, mau sudah naiknya ratusan kali, ribuan kali, tetap ada peragaan, petunjuk mempergunakan sabuk pengaman, peragaan menggunakan jaket pelampung ya. Kita nggak bisa bilang, wah saya mau udah sering banget naik pesawat, nggak usah lah itu. Ada hal-hal yang basic yang perlu terus diingatkan kepada kita supaya kita aware. Dan biasanya hal-hal basic itu kita lupain ya, tanpa sadar karena udah biasa, udah sering. Nah itu, karena itu pagi ini mungkin yang Kak Alex akan sharing kan bukan hal yang wah banget gitu ya. Ini hal basic tapi SOS gitu ya. Nah, saya mulai dengan satu kalimat yang saya senang waktu bicara kekristenan. Kutipan ini mengatakan begini, Christianity isn't, saya tambahin ya, isn't just a religion, but it is a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar ritual. Memang di dalamnya ada ritualnya, makanya saya tambahkan kata just ya. Christianity isn't just a religion, just a ritual. It's a relationship with God through Jesus Christ. Ini adalah sebuah relasi dengan Allah di dalam Kristus. Nah, ayat yang kita akan bahas pagi ini, waktu bicara Matius 15 ayat 8 dan 9, ini ada dalam catatan Matius dalam kaitan waktu dia mengambil bagaimana percakapan antara Yesus ketika Yesus melabrak, mungkin boleh kasih istilah itu ya. Yesus menegur melalui ajaran ini para ahli Taurat dan orang Farisi. Ada ayat yang Yesus kutip, sebenarnya ini kutipan perjanjian lama. Perhatikan ya. Di dalamnya dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan ialah perintah manusia. Umat Israel, khususnya para Farisi, ahli Taurat itu mah orang-orang jago dalam hal keagamaan. Mereka bahkan orang-orang yang belajar kitab suci begitu mendalam. Tetapi Yesus mengutip dari mana kutipan ini sebenarnya diambil dari Yesaya 29. Di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini adalah sebuah evaluasi Tuhan terhadap ibadah Israel. Ingat, Israel itu umat milik Allah. Mereka bahkan punya sistem ibadah ritual yang mereka lakukan berulang-ulang. Setiap minggu datang, bahkan ada korban-korban harian. Mereka bukan bangsa yang nggak mengenal kerohanian. Mereka bukan bangsa yang nggak kenal ritual. Mereka lakukan semua itu. Masa-masa COVID ini menarik ya. Kita mulai bingung gitu. Aduh, pemuda, bahkan juga mungkin remaja, kayaknya mulai menurun. Kita takut juga ya, entah bagaimana. Satu dengan yang lain juga mungkin melihat, wah kerohanian gue lagi anjlok banget nih, begitu ya. Tetapi apa yang kemudian jadi respon? Wah, kita bikin, ibadahnya bikin agak meriah deh. Nanti lagu-lagunya asik nih ya, bisa ambil lagu dari gereja ini, gereja ana. Wah, itu bisa dilakukan. Banyak bagian ibadah tuh meriah di masa pandemi ya. Kalau Kak Alex perhatikan juga beberapa gereja tuh kayak berjuang banget gitu ya. Nah, ini kan semua keindahan ya, kita pakai virtual background semuanya. Ini semua tidak ada yang salah. Tetapi mari kita lihat lagi sebenarnya kerohanian itu masalah apa sih? Apa yang menjadi masalah kerohanian? Apakah kerohanian masalah ritualnya kurang meriah, acaranya kurang bagus, lampunya kurang pas gitu ya. Kalau kita lagi offline kan hal-hal itu biasanya jadi tuntutan pelayanan kaum muda yang masa kini. Tapi kemudian ayat ini bagi saya memberikan kepada kita apa yang jauh lebih mendasar. Kita bicara ya, itu kalau kita lagu-lagu kita tadi ya,
the heart of worship. Lihat ya, Yesus sendiri juga kutip itu ya. Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi mungkin dia nyanyi sih nyanyi, tapi ternyata nyanyinya cuma sekadar ritual karena disuruh, lagunya hafal, musiknya enak. Apa artinya? Apakah ada hati yang menyembah Tuhan? Oh, belum tentu. Asik nih, daripada ke diskotik, ya udah ke gereja yang kelap-kelip. Asik nih lampunya, bikin lebih hidup, lebih semangat. Tetapi apakah hatinya sedang menyembah Tuhan? Teman-teman, ini ternyata bagian yang kita perlu perhatikan. Di dalam satu bagian Alkitab, saya kutipkan buat kita Amos pasal 5. Amos 5 ayat 21-24. Ini judul yang diberikan LAI. Nanti kalau cek di Alkitab cetak kita, ibadah Israel dibenci Tuhan. Wah, kira-kira apa bayanganmu? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Kenapa? Oh, mungkin lampunya kurang banyak. Oh, mungkin persembahannya nggak ada. Oh, mungkin mereka sedang tidak beribadah dengan proper begitu ya. Tapi perhatikan ayatnya. Tuhan bilang begini. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Tapi lihat, ada masalah apa? Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jadi sebenarnya mereka tetap ibadah. Mereka tetap persembahkan korban. Bahkan mereka mempersembahkan korban yang paling high quality. Itulah korban ternak yang tambun. Jadi kenapa Tuhan benci? Apakah korbannya nggak ada? Ada ternyata korbannya. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mau pandang. Perhatikan ayat 23. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi kalau kita bilang, oh Israel nggak nyanyi sih, nyanyiannya kurang bagus sih, makanya Tuhan benci di ayat 21. Enggak, ada nyanyiannya. Tapi Tuhan bilang, jauhkanlah. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kerohanian bukan sekadar masalah kosmetik di luarnya, tetapi masalah keseharian, masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu menjelma. Itulah spiritualitas yang benar. Spiritualitas yang tetap menyembah Yesus, dan bahkan bukan hanya di ibadah. Di ibadah kita semua rohani ya. Oh, aku memuji kebesaranmu. Tapi bagaimana sikapmu sama papa mama di rumah masa pandemi? Kadang-kadang disentuh dikit, senggol bacok gitu ya. Jadi, kalau perhatikan, ada masalah apa di Israel? Mereka beribadah dengan ritual, dengan korban, dengan nyanyian. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Hidup sehari-harinya, ayat 24. Kamu tuh hidup nggak adil. Makanya kalau kalian baca ya, janda-janda diperas. Lalu kemudian hidup masyarakat nggak benar. Kerohanian itu bukan masalah satu kali, satu minggu kebaktian. Tapi bagaimana keseharian kita. Nah, kita coba koneksikan ya. Ini semua pusatnya di mana? Sebenarnya pusatnya di sini teman-teman ya. Di hati. Siapa yang bicara? Kita sekarang ambil Matius 15 lagi ya. Kak Alex ajak kita turun lagi ke ayat tadi 89 ya. Sekarang kita lihat 18 dan 19. Saya menarik sekali memperhatikan cara Yesus memberikan analisa. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Teman-teman, dalami ayat ini ya. Saya cukup lama mikir-mikir. Tuhan Yesus kalau kita misalnya kasih kasus ya, anggaplah kita bawa sama Tuhan Yesus. Tuhan lihat kasus ini. Apa masalah utamanya? Yesus cuma bilang, hati. Wih, hebat ya. Tuhan ngomong apa? Hati. Masalah pembunuhan, masalah apa? Mungkin kita bilang, oh masalah konflik, saling beda pendapat, makanya marah-marahan, bunuh-bunuhan. Yesus kalau ditanya, apa masalahnya? Hati. Masalah, kenapa dia selingkuh? Oh begini, begitu, kita kasih penjelasan. Yesus jawabnya apa? Hati. Lucu ya? Masalah pembunuhan dari hati. Masalah persinahan dari hati.
Teman-teman, kalau kita nggak pernah tahu apa masalah kita mungkin juga nggak akan tahu bagaimana jalan keluarnya. Orang itu kalau ke dokter, kalau dia sendiri nggak bisa kasih tahu dia sakit apa, dokter juga pasti bingung mesti ngobatin yang mana. Kadang-kadang kalau retret, saya ingat dulu ya, saya pernah retret onsite anak siswa. Wah, lucu juga. Datang gitu ya, datang ke panitia, Kak, sakit perut gitu ya. Nah, teman saya bagian seksi kesehatan tuh langsung ambil obat dia kasih gitu ya. Pas anaknya udah balik kamar, kan kami lagi evaluasi ya. Terus dia bilang, ya ampun salah obat gitu ya. Itu ternyata obat sakit kepala yang dia kasih karena gelap ya. Tapi nggak tahu anaknya sembuh-sembuh aja tuh besoknya ya. Mungkin karena obat sakit kepala bikin ngantuk, tidur, besoknya udah sembuh, hilang ya. Poinnya adalah gini. Kalau kamu tahu masalah utamanya apa, maka atasi masalahnya. Ya. Kalau ternyata masalah utama kita adalah hati, maka maaf, bukan saya berkata tidak butuh ibadah yang kontekstual, anak muda segala macam. Tapi takutnya karena masalahnya hati, lalu kita tambah lampu, kita tambah alat musik, kita tambah apa. Poinnya, silahkan tambah hal itu semua sebagai bagian ibadah yang berkualitas kepada Allah. Tapi bereskan juga hatinya. Karena masalahnya adalah hati. Matius 15 ini kalau kita baca, bagi saya menolong melihat begini ya. Kalau bahasa Inggris menarik ya, karena ada permainan kata. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Teman-teman, kalau lihat masalah kerohanian anak muda sekarang, saya harus katakan saya setuju dengan Yesus. The problem is the problem of the heart. Let us fix the heart. Karena kalau gereja tidak peduli dengan ini, bisa jadi kita peduli dengan yang kayak tadi tuh. Dia tambah ininya, tambah itunya. Padahal masalah utamanya adalah hati. Dan hai teman-teman pemuda, apakah ini masalahmu? Jadi bukan masalah online atau offline ya. Mau online, offline, kalau hatinya nggak di situ, sama aja teman-teman ya. Aduh, lebih suka online, lebih suka onsite. Kenapa? Bisa ketemu teman. Iya, waktu gereja tetap aja main HP. Jadi sama aja ya. Bukan masalah online atau offline ya. Jadi ini pergumulan. Memang ada yang bilang, tapi kalau offline kita bisa lebih konsentrasi. Oke, silahkan. Tapi ingat, bereskan hati kita. Generasi ini banyak bicara hati. Tapi dengar, nasihat-nasihatnya bukan nasihat yang tepat. Nasihatnya gini, follow your heart. It knows the way. Tidak pernah saya baca di Alkitab disuruh ikuti hatimu. Alkitab bahkan bilang hati-hati dengan hati. Itulah yang Yesus sampaikan. Bahkan di dalam kitab Amsal, jadi jangan ikutin ini ya. Hati itu bukan kompas kehidupanmu. Hati itu bukan penentu arah hidupmu. Harusnya firman Tuhan itu kompas kehidupan. Do not follow your heart. Yesus banyak bicara hati. Saya pikir sepakat ya dengan Amsal ya. Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi apakah hati harus diikuti? Alkitab juga mengingatkan bahwa hati sudah jatuh dalam dosa. Perhatikan Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau hatimu belum diserahkan kepada Kristus, lalu kau ikuti hati yang licik, yang nggak benar, do not follow your heart. Ikuti firman Tuhan. Kita perlu diagnosa hati kita ya, supaya kita bisa nyanyi seperti lagu tadi. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Emang ada masalah apa dengan hati ya? Saya coba review sedikit. Kalau kita bayangkan, sebenarnya Allah kan menciptakan manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah rindu manusia punya relasi dengan dia secara personal. Tuhan rindu. Tadi kita sudah dengar ya waktu nyanyi begitu. Allah yang paling rindu sebenarnya punya relasi dengan kita. Karena itu saya sepakat dengan penulis namanya Nicky Gamble. Hamba Tuhan ini bilang begini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut selalu
akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Wah, itu kayak gambar colokan ya. Ini generasi colokan ya. Paling kesel kalau mati lampu atau colokan nggak ada gitu ya. Karena gambaran ini kita selalu butuh. Karena itu yang menarik, kita kan selalu mau hubungan. Tetapi kemudian manusia cari hubungan-hubungan yang lain. Maka lihat penjelasan Nicky Gamble. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Padahal kita itu tuh manusia selalu pengen hubungan yang memuaskan dan dapat terus bertahan. Tapi kan nggak ada hubungan manusia yang relasinya di kalangan manusia yang terus bertahan. Suami istri salah satunya bisa meninggal lebih dulu. Berarti sebenarnya itu hanyalah menunjukkan kita itu sebenarnya diciptakan untuk satu hubungan yang kekal. Makanya hubungan manusia tidak dapat memuaskan sepenuhnya, tidak dapat terus bertahan, selalu akan ada yang hilang. Itu hanyalah menunjukkan kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena itu, sebelum kau bangun hubungan-hubungan yang lain, pastikan hubunganmu dengan Allah. Karena sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas. Manusia itu hanya ketemu kepuasannya di dalam pencipta kok. Kita nggak bisa ketemu kepuasan dalam ciptaan. Semua kategorinya ciptaan itu memuaskannya terbatas. Haus, butuh air, kita minum. Udah, besoknya haus lagi. Ya, itu hanyalah menunjukkan bahwa manusia ini butuh sesuatu yang kekal. Dan itulah desain dari awal Tuhan ciptakan kita. Karena itu Santo Agustinus menuliskan doa yang indah ini. Dia berkata, Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Wow, indah banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh menarik, ada permainan kata. And our heart, our soul are restless until they find rest in you. Seorang pintar, kita kenal rumus fisikanya, tapi jangan lupa dia orang Kristen sungguh-sungguh juga ya. Namanya Blaise Pascal, juga bicara masalah hati. Ya, dia katakan hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Teman-teman dan saya ingat prinsip ini. Kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan, maka kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan. We were made for God, and until He is our greatest pleasure, all other pleasures of this life will lead to emptiness. Makanya kalimat yang menarik dari pendeta John Piper, dia kasih definisi dosa tuh, kalau kita biasanya dosa tuh apa? Melanggar perintah Allah. Dia kaitkan dengan hal ini. Dia katakan begini, dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Nah, teman-teman, pagi ini sih Kak Alex cuma ingin menegaskan ya, masalah kita tuh masalah hati. Masalah orang muda, meskipun kita bicara kemeriahan ibadah, silahkan lakukan itu sebagai bagian yang perlu dibangun. Tetapi ingat teman-teman pemuda, bangunlah hidup yang hatimu melekat sama Tuhan. Karena itulah sebenarnya pusat dari kerohanian kita. Hati yang melekat kepada Allah. Tapi mungkin kita bilang, wah, tadi Kak Alex bilang udah rusak hatinya. Gimana dong? Saya setuju dengan kalimat ini. No human being has power to change the heart. Only God does. Kalau yang rusak HP, bawanya ke tukang servis HP ya, biar pas ya. Yang rusak jam tangan, bawanya ke tukang servis jam tangan. Kalau yang rusak sepeda motor, bawalah ke bengkel gitu ya, yang bisa ngurusin itu. Kalau yang rusak hati, bawa sama yang menciptakan hati.
bawa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Yehezkiel 36. Ayat ini menarik sekali untuk kita pikirkan ya. Di dalam janji pembaharuan bagi Israel, Tuhan bicara tentang hati. Nah, kita kan Israel rohani nih ya. Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Perhatikan 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Teman-teman, kapan hal ini terjadi? Saya menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih yang unconditional. Itulah yang dipelajari ketika kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Nanti buka ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kalimatnya berkata begini. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman, bagaimana kita alami hati yang baru ini? Tidak bisa tidak. Kamu hanya bisa bilang I love Jesus. Itu hanya karena Yesus pertama kali sudah mengasihimu. We can say I love Jesus. We love Jesus only because God loved us first. Jesus loves us first. Jadi seperti apa sebenarnya masalah hati ini? Mulailah dengan buka hatimu terima Yesus. Dan kemudian hari-harimu akan menjadi hari yang terus mencintai Dia, terus berelasi dengan Dia. Seperti kalimat di awal tadi ya. Kekristenan itu relasi sama Tuhan, teman-teman. Bukan cuma ke gereja, nyanyi. Kalau itu dilakukan tanpa hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan, apa gunanya? Jadi kerohanian secara sederhana saya tuliskan begini. Adalah makin cinta Yesus hari demi hari. Itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang dimulai dengan membuka hati dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, serta terus mencintai Dia dalam keseluruhan hidup kita. Inilah perjalanan kita, perjalanan makin cinta Tuhan. Karena begini teman-teman, kalau kita makin cinta dunia, ya kita nggak makin cinta Tuhan. Tapi kalau kita makin cinta Tuhan, dunia akan kehilangan hal-hal yang menariknya. Perhatikan kalimat Timotius kalimat Paulus kepada Timotius. Ini orang muda Timotius. Sebab itu Timotius, kira-kira gitu ya. Jauhilah nafsu orang muda. Bukan cuma menjauhi nafsu orang muda, tapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada yang kita kejar, segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka ini yang harusnya jadi ciri hidup anak Tuhan. Semua aspek hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mau yang namanya studi kita, keluarga, berteman, pelayanan, harusnya fokusnya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau posisi hatimu benar, Tuhan di pusat hidup, maka ini semua akan tertata dengan indah. Ini generasi GPS ya. Makanya posisi sangat penting. Nah, Kak Alex ingatkan ya, pastikan posisimu. Di dalam dosakah atau di dalam Kristus? Kalau di dalam Kristus, maka ingatlah bahwa kamu sudah terima Dia. Hatimu sudah dibaharui, tapi kamu punya tuntutan. Ada komitmen untuk terus bertumbuh. Masih ingat Tuhan Yesus menggambarkan hati seperti tanah ya? Jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi hati ini harus menjadi tempat di mana firman bertumbuh. Ada 3 hal kata pendeta John Stott yang Tuhan berikan buat kita supaya kita bertumbuh. Pertama, Tuhan kasih Roh Kudus. Itu memastikan Dia hadir memimpin hidup kita. Kedua, Tuhan kasih firman dan doa. Itu relasi dengan Tuhan. Ketiga, Tuhan kasih kita komunitas. Roh Kudus, Allah sendiri, itu yang kita miliki, membimbing hidup kita.
Lalu relasi dengan firman Tuhan, doa itu yang vertikal. Tuhan, saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. D.L. Moody bilang begini, "The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible." Tapi juga yang ketiga, jangan lupa Tuhan kasih kita komunitas. Bertumbuhlah dalam komunitas. Saya rindu teman-temanku dalam masa pandemi ini, kita nggak berhenti untuk terus memupuk hati yang dibaharui terus dengan Tuhan. Bagaimana relasi-relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mesti berjuang ya untuk saat teduh, untuk doa, untuk ibadah seperti ini ya. Kadang-kadang saya berjuang. Salah satu bentuk perjuangan saya nyalain cam. Karena kalau nggak nyalain, saya juga takut saya nanti main-main, ngapain gitu ya. Itu kan perjuangan ya. Kita sebenarnya cara berjuang masing-masing. Tetapi mari mulai dari hati yang pertama-tama. Terus mencintai Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya kaget pertama dapat ayat ini pas SMA kayaknya ya. Ada kalimat gitu ya. Hah? Perintah-perintahnya tidak berat. Lalu pagi-pagi disuruh bangun, saat teduh, baca Alkitab. Aduh, kayaknya capek banget, masa anak muda mesti gitu sih gitu ya. Kayaknya ayatnya nggak salah ya. Waktu itu saya sampai cek gitu di Alkitab. Jujur aja kalau nanya, perintah Tuhan tuh berat apa enggak ya? Tapi di sini bilang perintah-perintahnya tidak berat. Loh, kuncinya di mana? Kuncinya ada di ayat yang ketiga awal. Sebab inilah kasih kepada Allah. Orang kalau digerakkan oleh cinta, hal yang sangat berat bisa jadi tidak berat. Wah, gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Kalau mencintai, tolong dong ambilin bulan. Wah, walaupun bercanda gitu ya. Tapi kesannya gini, kalau bulan aja dia bersedia mengambil karena dia cinta sama saya, maka apalagi yang lain. Memang hanya cinta yang sanggup mengubah kewajiban jadi kerinduan. Saya rindu lihat anak-anak muda yang hatinya mencintai Tuhan sehingga dia bangun kerohanian. Saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa, itu keluar out of love. Sehingga itu jadi tidak berat. Karena kalau kita cinta, kita mau komunikasi ya. Kalau kita mau komunikasi, itu berarti kita mau memaintain relasi. Bukankah itu kekristenan? Christianity isn't just about religion. It's a relationship with Jesus. With God through Jesus Christ. Oke, kiranya ini boleh menjadi berkat buat teman-teman sekalian untuk terus membangun kerohanian di masa pandemi ini. Saya serahkan kepada Kevin, kita bisa masuk ke tanya jawab ya. Alex, terima kasih Kak buat firman-Nya, kiranya jadi berkat ya teman-teman buat kita semua. Oke, kita mau masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin boleh teman-teman yang mau bertanya, raise hand. Atau ada pertanyaan, atau ada kemudahan, atau dari khotbahnya Alex ada hal-hal yang menarik mungkin yang teman-teman dapat. Boleh raise hand dulu, nanti di open mic-nya buat bertanya. Pertanyaan nih ke Alex dari Slido-nya tadi. Ya. Saya mau baca nih Kak ya, buat pertanyaan yang pertama nih Kak. Hari-hari ini ada banyak anak muda yang kayaknya kerja mulu, restless generation. Efeknya waktu kayak habis aja urusin kerjaan dan jadi lelah diri secara jasmani dan mental. So bagaimana kita bisa tetap mau dan berapi-api untuk mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Bagaimana kita mau memakai hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, sedangkan pekerjaan duniawi kita rasanya udah banyak menyita waktu kita. Itu sih Kak. Ini real. Ini ya. Real banget ya. Dan ini Vin ya, ini bukan cuma masalah orang kerja ya, dalam arti misalnya kalau
teman-teman ngelihat kami juga hamba Tuhan kan kerja juga ya, melayani itu pekerjaan yang Tuhan berikan. Juga hamba Tuhan banyak ya yang mengalami, ya saya harus bilang ya, dalam situasi seperti ini mengalami burnout juga. Iya. Kadang-kadang khotbah depan kamera tuh kan nyesek ya. Tanya deh Kak Fabio, Kak Michael gitu ya. Kadang-kadang terus misal bikin rekaman, ampun dah gitu. Khotbah pakai masker. Bayangin lagi dibekep terus disuruh khotbah gitu ya. Terus ya jemaatnya gitu. Udah gitu situasi itu nggak mudah lah. Nggak mudah. Jadi teman-teman kita semua ngalamin situasi yang nggak mudah. Tapi kita tuh makhluk survival. Saya selalu ingat itu ya. Tuhan kasih kita kemampuan adaptasi. Menariknya begini, sebenarnya nggak ada orang sibuk. Sorry ya, saya mungkin kesannya oversimplistic. Nggak ada orang sibuk. Kenapa? Karena semua orang dikasih waktu yang sama 24 jam. Kalau dibilang ada orang kaya, saya sih masih nerima. Oh iya ya, kenapa? Karena ada kayaknya Tuhan kasih nitipin ke dia kekayaan lebih banyak. Tapi kalau bicara waktu, semua kita punya waktu yang sama. 24 jam. Berarti kita harus pinter-pinter adaptif, survival mode dalam 24 jam itu. Kalau bicara kekayaan, oke lah. Yang mungkin lebih kaya, kesannya lebih survive begitu ya. Tapi kalau dalam hal waktu, sama kok. Makanya saya nggak terlalu setuju istilah pembagian waktu. Itu bukan masalah pembagian waktu, karena waktunya sama. Yang kamu harus manage, bukan time management, tetapi life management. You need to manage your life, not your time. Because the time amount is the same. Itu sama. Nah, sehingga bagi saya begini ya, betul kalau kamu bilang aku sibuk banget pekerjaanku seperti ini, tapi kan kontrolnya di kamu, di dirimu. Maka kontrol itu yang harus kita bangun ya, misalnya ya tidur lebih cepat, tidak usah misalnya maksain. Kadang-kadang kita ini kan merasa kayak semua harus ya, semua harus. Padahal ada hal-hal yang kalau kita lihat juga, coba lihat lagi waktumu, ada kok pasti spare time-nya. Nah, di spare time itu, di waktu-waktu yang ternyata masih ada, di situ kan sebenarnya banyak hal yang juga bisa kita lakukan, termasuk membangun kerohanian kita. Jadi kalau orang cuman alasannya sibuk, ya saya cuman mikir ya, maaf gitu ya, kamu berarti kurang terampil membagi prioritas. Sehingga begini, kalau makan itu prioritas, kita akan kasih waktu. Nah, saya sebenarnya punya slide lanjutan ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Saya tuliskannya begini, mungkin saya jelasin sedikit ya. Sorry. Sebentar, stop dulu. Jadi, kita perlu menemukan quality time juga untuk kerohanian kita. Kalau kita nggak ketemu quality time buat kerohanian kita, nanti ya, nggak kebuka. Itu intinya adalah teman-teman perlu untuk melihat. Dalam prinsip manajemen ada kalimat begini. Untuk hal yang penting, orang rela kasih waktu. Nah, pertanyaannya begini. Baca Alkitab itu penting nggak? Jadi, kadang-kadang karena mungkin nggak masuk di prioritas kita, maka juga kita nggak ngasih waktu ya. Kerja penting nggak? Penting, makanya teman-teman kasih waktu kan. Disuruh masuk jam 7 sama bos, ya masuk. Disuruh dosen masuk kuliah hari ini jam 6 ya, Bapak soalnya jam 8 mau terbang misalnya. Kita masuk, kenapa? Karena dalam list prioritas kita itu penting. Saat teduh masuk nggak di list prioritas kita? Ada nggak? Yang ini penting nih, kalau penting maka ada waktunya. Gitu. Takutnya memang kita juga nggak memasukkan bahkan di dalam list-list prioritas kita. Buat kita ya saat teduh itu ya kalau nggak sempet nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa juga gitu. Saya memang makanya saya bilang ya, itu masuk perlu cinta ya, Vin. Jatuh cinta tuh gampang, teman-teman. Yang sulit itu bangun cinta. Wis, ya. Ya teman-teman perlu tuh bangun cinta. Kalau saya mencintai istri saya akan prioritaskan teleponin dia misalnya. Saya akan prioritasin balas WA-nya dia. Saya akan prioritasin kalau bisa dia jangan nunggu gitu ya. Itu kalau saya cinta istri saya akan bangun komunikasi. Nah ini ya, pertanyaannya kita cinta Tuhan nggak ya? Nggak komunikasi sama Tuhan 3 hari, kita rasanya biasa-biasa aja gitu. Ketinggalan HP aja kita balik. Nggak saat teduh balik nggak? Nggak doa balik nggak? Ya enggak lah, kadang-kadang aduh Pak, itu mah jauh banget lah. Ya maaf, mungkin kita nggak. Makanya saya pengennya, yuk kita bangun cinta ya.
itu akan membuat kita lebih seger loh. Kira-kira gitulah. Silakan, Vin. Oke, thank you Kak Alex. Pertanyaan selanjutnya, Luis. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Kondisi pemuda saat ini adalah generasi yang sudah melewati quarter life crisis nih Kak. Akan memasuki di mana masa-masa iya berat banget nih quarter life crisis gitu kan. Di mana masa-masa gumul sama pasangan hidup, prioritas hidup, karir, pekerjaan gitu ya, masa depan gitu. Sedangkan bentuk komunitas, komsel atau PA saat ini tuh lebih banyak menjawab kebutuhan orang-orang yang baru lulus kuliah Kak. Mencari pekerjaan, bahkan mencari jati diri. Menurut Bang Alex, bagaimana solusi untuk rekan-rekan pemuda generasi senior nih? Ini generasi khusus ya. Mungkin merasa nggak terjangkau gitu kan. Iya. Satu sisi kesenioran itu juga mungkin perlu kita sikapi dengan baik ya. Dalam arti begini ya, teman-teman. Kadang kan kita nggak bisa, teman-teman udah lebih lama ya. Saya jujur aja kalau disuruh memihak ke yang lebih muda atau yang lebih tua, saya jujur lebih suka memihak ke yang lebih muda. Maksudnya gitu. Kenapa? Kan yang lebih tua pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua. Gitu kan? Sederhananya begitu. Nah, teman-teman harus cukup inisiatif untuk mencari kebutuhanmu. Kalau di gereja belum ada, rasanya susah, ingatlah, kita tetap punya hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang juga bisa, mungkin bentuklah kelompok-kelompok yang lebih kecil, lebih informal, lalu kemudian, ya sekarang banyaklah sarana belajar ya. Kita denger yuk khotbahnya siapa di YouTube bareng-bareng, terus kita discuss. Nah, mungkin itu bisa lebih relate sama tema kalian yang sudah quarter life ke atas ya. Karena mungkin yang lain, bagaimana bertahan dalam situasi sulit di kuliah. Ya elah, gue udah lewat gitu ya, gue 10 tahun yang lalu tuh kuliahnya. Bagaimana caranya nyari pasangan hidup? Nah, gue udah nggak dapet nih sampai umur segini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tertentu memang kita agak sulit ya. Belajar melihat bahwa gereja dalam keterbatasannya perlu untuk juga teman-teman lebih aktif lah. Lebih aktif, berperan, berkontribusi. Termasuk misalnya, kalau ada, kadang-kadang sekarang kan cara belajar tuh banyak ya. Kita bahas buku ini yuk, bahas sama-sama yang cewek-cewek, Lady in Waiting, misalnya gitu ya. Bikin, baca buku bareng. Jadi sebenarnya lebih banyak kita berjuang lah bersama. Sementara ya gereja juga tentunya jangan lupa ya, ingat teman-teman pengurus muda, ingat ya, yang pemuda tuh bukan cuma kamu. Ada yang lebih senior, ada yang pergumulannya beda. Mungkin 1-2 tema juga kita perlu pikirkan untuk mereka. Tetapi bagi saya, kerohanian itu kayak jangan tunggu disuapin ya. Kalau anak kecil mungkin masih disuapin, tapi kalau sudah makin senior harusnya bisa lebih bergerak, lebih ini ya, lebih cepat lah, mungkin begitu. Oke, terima kasih Kak Alex. Sama-sama, mungkin Kak Luis. Kevin bisa baca. Mungkin kita tanya dulu ya ke teman-teman di Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung nih ke Kak Alex. Silakan. Alex, Ya. di slide dulu. Kak, gimana caranya buat konsisten semangat dalam menjalani rutinitas di masa seperti ini? Silakan Kak. Iya. Tentu ya, nasihat-nasihat yang lebih klise kayaknya gitu ya, baca Alkitab, berdoa. Tapi saya menemukan ya, itu kekuatan ya. Di awal-awal pandemi itu saya cukup depres juga ya. Dan saya ingat sekali waktu itu, saya mulailah disiplin sedikit ya, mencatat saat teduh saya. Dan ternyata ada satu bagian, jadi kira-kira kan pandemi waktu 2 tahun lalu itu, tahun lalu itu udah setahun pandemi ya. Wah, saya agak-agak melonya tuh di bulan-bulan Februari tahun lalu. Dan itu yang menarik adalah Tuhan memberi kekuatan lewat firman. Waktu itu renungan, dan waktu itu sederhana ya, ayatnya cuma Yohanes 15, bahwa tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi bagi saya akhirnya saya melihat ya, saya udah coba kan, malas juga di rumah ngapain. Terus ada yang misalnya bilang, lu inilah, lakukan ini, olahraga segala macam. Semua itu dilakukan, tapi memang ya boring-boring aja gitu ya.
Nah, tapi saya menemukan ya, akhirnya waktu pagi-pagi bangun, saat teduh, nikmatin firman, terus itu tuh kayak menyegarkan. Dan rahasianya adalah Tuhan bilang kan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ayat itu kayak ceng lagi gitu buat saya. Nah, tapi kemudian saya juga harus mengatasi. Jadi gini, teman-teman jangan takut sama hal yang rutin ya. Ini mungkin tips buat kita. Jangan takut sama hal yang rutin. Karena hal yang rutin itu baik. Yang memang perlu kita antisipasi supaya tidak jadi membosankan. Rutin itu, jadi ada orang yang takut kerutinan. Ngapain satu tiap pagi, satu tiap pagi. Kenapa takut? Santai aja. Makan rutin nggak? Rutin. Napas, rutin nggak? Ada yang takut napas? Aduh, nggak takut nih napas nih. Enggak, jangan takut sama hal yang rutin. Nikmati hal yang rutin. Nah, bagaimana kita antisipasi misalnya supaya nggak bosen ya. Kita orang Indonesia makanya nasi mulu. Tapi biar nggak bosan, nasinya hari ini kuning. Nasi kuning namanya. Besok digoreng. Besoknya dilontong. Besoknya, jadi tetap ini nasi gitu ya. Karena itu kita butuh. Relasi dengan Tuhan engkau butuh. Maka mungkin kalau mau bicara mengatasi kerutinan, biar tidak bosan, maka variasinya bisa macam-macam. Saat teduh di beberapa platform sudah ada dalam bentuk audio. Jadi kita dengerin gitu. Anak sekarang lebih senang denger podcast, Kak. Ya udah. Ada saat teduh tiap hari dari beberapa ini gitu ya. Beberapa hamba Tuhan juga saya lihat bikin gitu. Itu bisa kita menjadi variasi kita. Terus kemudian ya mungkin kalau kita keluar kamar saat teduh di luar atau apa gitu. Lalu yang kedua adalah jangan lupa komunitas ya. Bagi saya komunitas itu jadi cara Tuhan juga menghibur ya. Mungkin kita belum bisa ketemu langsung, tapi ya kita Zoom lah. Kalau Zoom bertiga, berempat, terus buka kamera, lihat-lihatan sebentar gitu ya. Gila masih ada lah ya hidung lu ya. Ya gila kupingnya masih ada. Untuk kita hanya untuk menyapa satu sama lain, itu pun satu kekuatan ya. Di Alkitab tuh banyak banget kata saling. Banyak banget kata saling. Saya juga agak kaget waktu pelajari ya. Saling. Sementara masa-masa pandemi ini, karena mungkin banyak yang tertekan sama dirinya, itu menutup komunikasi sama yang luar. Kebaktian juga ya jarang-jarang datang sekali-kali. Tapi bagi saya itu jadi kesempatan ya. Saya bicara rohaninya lah. Kalau yang dunia kan udah banyak lah. Coba list film-film Netflix yang lu mau tonton. Coba tonton dengan teman. Tontonnya barengan. Kadang suka gitu ya. Pernah nggak nonton bareng tuh? Terus mukbang bareng. Lu beli makanan, gue beli makanan. Dunia tuh punya banyak cara lah mengatasi kebosanan. Nah kita yang anak-anak Tuhan, yuk kita juga punya cara gitu ya. Misalnya gitu ya, seminggu sekali, Sabtu pagi, Sabtu kita jam 6 ya, bareng ya gitu ya. Udah, Sabtu dia setengah jam aja. Ngapain? Pokoknya kita bareng buka kamera, dengerin sesuatu, ya udah gitu. Jangan tunggu gereja bikin acara. Kamu yang bikin acara, karena kamu butuh. Kamu butuh terus segar. Dan kesegaran itu ya, kalau kita aja bisa itu ya, kadang tuh, gue pesenin Gojek ya, Gojek, gue pesenin GoFood buat lu ya, sorry, nyebut merek ya, gue pesenin makanan buat lu, terus dikirim gitu, itu aja kita usaha ya. Tapi kadang buat kerohanian tuh kita mesti usaha sih. Dulu ada anak remaja bilang gini, Kak, lagi berhenti saat teduh nih Kak, kenapa? Habis renungannya mahal. Hah? 4.000 Kak? Ya elah 4.000 mahal. Jadi kalau lu beli bakso aja bisa 8.000, beli renungan aja 4.000 enggak, ya itu kan kelihatan lah cintanya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mesti menyemangati diri dan satu sama lain. Ya mungkin gitu kali ya, Vin ya. Oke, Kak Alex, thank you Kak. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya, Luis ya. Oh, boleh. Iya, ada satu pertanyaan lagi nih, Silakan, pertanyaan Luis. terakhir kita. Dan kayaknya ini relate banget ya sama teman-teman semua mungkin ya. Oke. Shalom Kak, saya mau bertanya, bagaimana kita memastikan kalau kita tuh bertumbuh atau sudah bertumbuh atau sedang bertumbuh gitu dalam Tuhan, sedangkan Iya. kita pribadi ngerasa kita tuh kayak nggak layak karena dosa-dosa kita gitu. Lalu bagaimana tindakan konkret kita yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang bertumbuh dalam Tuhan? Jadi kayak semacam apa sih Kak standar bertumbuh tuh sebenarnya gitu? Di dalam kekristenan, kalau bicara standar ya tentunya kita kembali kepada kita harus makin serupa Yesus. Sebenarnya secara sederhana lah kalau kita nggak mau pakai yang terlalu macam-macam begitu ya. Kan kita kan nggak lagi bicara kurikulum, evaluasinya gimana. Tapi kita serupa Kristus itu sebenarnya satu istilah Alkitab. Nah makanya remaja dan pemuda di Amerika tuh ada yang bikin gerakan ya.
pakai gelang WWJD. Jadi kalau saya makin bertumbuh, saya makin mirip Yesus, makin serupa Yesus. Nah, itu harus terlihat kan? Terlihatnya di mana? Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam kelakuan kita tiap hari. Jadi sebenarnya secara sederhana, kamu makin mirip Yesus nggak? Dan itu perjalanan seumur hidup. Belum ada satupun dari kita yang sudah sempurna. Jadi kalau ditanya, kita ini lagi bertumbuh, kurang bertumbuh, sedang bertumbuh. Kita intinya semua sedang bertumbuh. Menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, dalam perjalanan itu, 3 hal tadi Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih Roh Kudus menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Tuhan kasih firman. Nah, makanya kita mesti punya komitmen dengan firman Tuhan. Bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Di beberapa gereja, mungkin juga gereja Kristus sama ya, itu yang masuk prosesi duluan Alkitab loh. Lalu nanti pendetanya dikasih Alkitab, kadang-kadang gitu ya, ada gereja. Gila, yang masuk aja bukan manusia dulu, Alkitab dulu gitu ya. Kayak simbol yang inilah sebenarnya kehidupan kita dibimbing oleh firman. Orang merit dapatnya apa? Bukan dapat angpau di gereja, dikasih Alkitab, dikasih. Ya, karena itu bagian dari pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi apa yang mesti dibangun? Ya bangunlah relasi dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu menyiratkan dunia ini gelap. Lu bisa jalan ketika firman itu menerangi. Dan yang ketiga itu komunitas kan tadi ya. Maka milikilah komunitas yang sama-sama rindu bertumbuh. Nah, saya pikir dalam situasi seperti ini, buat teman-teman yang maaf ya, mungkin kalian punya masa lalu yang sangat kelam, agak-agak terjebak di masa lalu. Ingat begini, Tuhan menerima masa lalumu. Tuhan tahu. Tapi yang menarik, kita kan nggak bisa ngubah yang lalu. Yang bisa kita ukir adalah apa yang ke depan. Maka jangan tinggal dalam masa lalu. Tuhan berkata kan, aku mengampunimu, aku melupakan dosa-dosamu. Sejauh timur dari barat, demikianlah aku mengampuni kamu. Maka mari mulailah bangun hidup yang seperti itu ya. Hidup dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan komunitas, baca firman, dan ini kita lakukan dalam persekutuan di tempat kita masing-masing gitu ya. Dan saya sih suka mendorong juga, kalau belum punya kelompok-kelompok kecil, saling mendukung, mendoakan mungkin gitu ya, kita buat juga lah. Itu penting ya. Karena kebaktian besar itu mungkin sulit kita semua mendapat perhatian satu sama lain. Kita orang kebaktian 115 orang, siapa yang tahu kamu pergumulannya lagi kenapa? Kalau lihat di kamera kan baik-baik aja ya semua ya. Nah, maka mungkin ada kelompok-kelompok kecil yang setiap minggu bisa berdoa, bisa saling sharing, belajar firman, itu akan sangat menolong. Nah, saya pikir itu yang orang-orang muda harus terus bangun ya. Sehingga kalau nanti gereja kita benar-benar bisa full lagi masuk kayak biasa, offline lagi, kita tuh memang bukan orang yang nggak nikmati Tuhan, lalu tiba-tiba waktu online. Poin saya adalah, kalau online aja kamu nggak nikmati Tuhan, offline pun juga belum tentu kamu nikmati Tuhan. Maka kamu harus bangun relasi dengan Tuhan, sehingga kapanpun kamu akan kembali lagi dengan Tuhan. Mungkin gitu, Louis. Oke, terima kasih Kak. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga udah berdiskusi. Dan semoga jawaban dari Kak Alex sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya. Aku persilahkan Kak Alex untuk tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran-Mu, buat setiap wawasan, diskusi kami, betapa pentingnya hidup kami terus melekat dan mencintai Tuhan, sehingga hal-hal yang mungkin orang rasa berat, itu menjadi kesukaan bagi kami ketika melakukannya. Karena kami melakukannya bersama Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur melaluinya Tuhan memberikan pertumbuhan rohani. Makin hari kami makin mirip seperti Kristus. Tuhan, biarlah kami terus mengevaluasi apakah pikiran kami, perkataan kami, perilaku kami benar-benar menyatakan bahwa Yesus sudah hidup di dalam diri kami. Belum ada dari kami yang sempurna, tapi kami bersyukur Tuhan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Tuhan berikan firman-Mu menjadi pelita, pedoman bagi kami. Tuhan berikan komunitas yang menolong kami bersama-sama bertumbuh.
Tolong kami sebagai pemuda memanfaatkan semua yang Tuhan berikan, supaya kami makin serupa Kristus. Terima kasih buat gereja, buat sinode yang terus memikirkan kerohanian para pemuda, sehingga acara-acara seperti ini boleh dilakukan. Terima kasih untuk persekutuan-persekutuan pemuda yang terus diupayakan, bahkan dalam masa pandemi ini. Kiranya terus melaluinya, makin banyak pemuda yang dikobarkan untuk hidup bagi Allah dan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, buat diskusi kami, dan berkati waktu selanjutnya dalam sisa dari acara kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.